Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat anak-anakku untuk kemarin kelas 10 dan sekarang sudah naik ke kelas 11. Bertemu lagi dengan saya Ibu Lili Anissa Rahmawati. Dan kali ini Bu Lili mengajar layanan lembaga keuangan syariah untuk kelas 11 perbankan syariah. Langsung saja untuk materi satu semester ini akan kita pelajari. Untuk kompetensi dasar pengetahuan itu ada memahami layanan lembaga keuangan syariah. Dan ada 3.2 menganalisis sumber dana bank syariah. 3.3 menerapkan penghimpunan dana bank syariah. 3.4 menerapkan pembiayaan pada bank syariah dengan sistem bagi hasil. Sedangkan yang terakhir ada 3.5 menerapkan pembiayaan pada bank syariah dengan sistem jual beli. Itu tadi pengetahuan yang harus kita pelajari. Sedangkan apa saja keterampilan yang harus kita kuasai nanti satu semester ke depan? Yang pertama ada merumuskan layanan lembaga keuangan syariah. Nah, kemudian ada 4.2 menentukan sumber dana bank syariah. 4.3 melakukan penghimpunan dana bank syariah. 4.4 melakukan pembiayaan pada bank syariah dengan sistem bagi hasil. Kemudian yang terakhir ada 4.5 melakukan pembiayaan pada bank syariah dengan sistem jual beli. Nah, untuk pertemuan kita yang pertama, kita akan mempelajari KD yang pertama, yaitu memahami layanan lembaga keuangan syariah. Sebenarnya materi banyak, tapi kita pelajari dulu per pertemuan kita bagi ya. Nah, yang pertama itu ada pengertian lembaga keuangan syariah, prinsip-prinsip operasional lembaga keuangan syariah, dan nanti kita yang terakhir akan mempelajari perbedaan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Nah, kalian baru pertama kali dengar lembaga keuangan syariah atau udah pernah dengar ya? Nah, boleh harap kalian sudah pernah dengar sebelumnya ya, tapi kalian belum mengerti. Nah, sekarang kita pelajari dulu, apa sih itu lembaga keuangan syariah? Nah, sebelum kita mempelajari lembaga keuangan syariah, kita masuk dulu ke lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan itu apa? Perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Nah, kegiatannya itu apa saja? Bisa dengan menghimpun dana, menyalurkan dana dengan berbagai cara. Menghimpun dana itu biasanya dengan melakukan transaksi tabungan ataupun deposito. Sedangkan menyalurkan dana itu memberikan pembiayaan ataupun pinjaman. Nah, ini kita baru mempelajari lembaga keuangan syariahnya. Lembaga keuangan syariah itu merupakan lembaga atau perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah. Nah, kemudian kita mempelajari prinsip syariah itu yang bagaimana sih? Kalian sudah pernah dengar belum? Kalau kalian belum pernah dengar, ataupun kalian belum pernah membacanya, kalian bisa pelajari pada buku paket kalian yang bab yang pertama tentang lembaga keuangan syariah. Nah, ini ya, prinsip syariah itu adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Nah, prinsip hukum Islam itu harus sesuai atau berdasarkan dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan fatwa yang dikeluarkan. Di Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwasannya ada prinsip syariah dan As-Sunnah juga ada. Kemudian prinsip syariah itu yang dianut oleh lembaga keuangan syariah itu dilandasi dengan nilai. Nah, nilainya itu nilai apa aja?
ada nilai keadilan, nilai kemanfaatan, nilai keseimbangan, nilai keuniversalan. Lanjut kita ke prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Nah, untuk menjalankan kegiatan usahanya itu yang dianut oleh lembaga keuangan syariah itu tidak boleh ada unsur haram, riba, batil, maisyir, dan gharar. Harus semuanya itu bebas, jadi halalan thayyiban, ya. Kemudian ada menjalankan kegiatan usahanya itu dengan prinsip syariah. Prinsip syariah itu ada akad-akad yang harus diakui oleh syariah seperti akad tabaruk dan akad tijarah. Kemudian prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan itu menyalurkan zakat, infak, dan sedekah ataupun jis. Nah, ini kita udah masukin ya ketiga, yaitu perbandingan atau perbedaan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. Perbedaannya secara umum, lembaga keuangan syariah itu melakukan investasi yang jelas hukumnya halal dan haram. Sedangkan lembaga keuangan konvensional itu biasanya investasi yang dilakukan itu belum jelas halal dan haramnya. Jadi masih diragukan. Kemudian berdasarkan prinsip bagi hasil untuk bank syariah itu berdasarkan kesepakatan ya pada waktu akad dengan berpedoman pada untung dan rugi. Kalau pada lembaga keuangan konvensional itu besarnya disepakati pada waktu akad dengan asumsi selalu untung. Pada bank syariah itu bagi hasil besarnya rasio itu didasari pada besarnya keuntungan yang diperoleh. Sedangkan pada konvensional itu pembagian hasil didasarkan pada modal yang dipinjamkan. Kemudian jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan meningkatnya keuntungan itu pada prinsip bagi hasil. Sedangkan bunga besarnya mengambang pada naik dan naik turun. Itu bunga pada konvensional. Rasio tidak berubah selama akad masih berlaku. Pembayaran bunga besarnya tetap tanpa pertimbangan untung rugi. Sedangkan berdasarkan prinsip bagi hasil, kerugian ditanggung bersama, itu untuk lembaga keuangan syariah. Sedangkan lembaga keuangan konvensional jumlah bunga tidak meningkat walaupun keuntungan meningkat. Kemudian lembaga keuangan syariah itu profit oriented dan pencapaian falah. Sedangkan lembaga keuangan konvensional hanya profit oriented. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan. Sedangkan konvensional itu hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur dan debitur. Pada lembaga keuangan syariah, penghimpunan dana dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa DSN, DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan lembaga keuangan konvensional itu tidak terdapat dewan sejenis. Kemudian ada juga perbedaan berdasarkan karakteristik. Nah, yang pertama kita akan mempelajari kerangka bisnis. Pada kerangka bisnis itu lembaga keuangan syariah itu berdasarkan pada nilai-nilai Islami. Sedangkan lembaga keuangan konvensional itu prinsip ekonomi itu bersifatnya barat, dijadikan sebagai landasan filosofi. Menjadikan maslahah sebagai tujuan pencapaian falah itu lembaga keuangan syariah. Kegiatan bisnis dilandasi pada oriented keuntungan optimal itu lembaga keuangan konvensional. Sedangkan lembaga keuangan syariah itu meninggalkan segala bentuk aktivitas yang bertentangan dengan agama. Kemudian kita mempelajari yang kedua, landasan hukum. Landasan hukum untuk lembaga keuangan syariah itu hukum syariah dan undang-undang perbankan. Sedangkan lembaga keuangan konvensional itu hanya undang-undang perbankan. Nah, imbalan hasil itu untuk lembaga keuangan syariah itu ada prinsip bagi hasil dan pembagian keuntungan yang jelas. Disepakati secara bersama-sama karena adanya akad sebelum kita melakukan sesuatu di lembaga keuangan syariah. Untuk lembaga keuangan konvensional kita
menerapkan bunga sistem bunga dan fluktuatif dan sesuai dengan tingkat suku bunga. Apabila suku bunga meningkat berarti itu sistem bunganya juga meningkat. Kemudian ada bentuk transaksi. Bentuk transaksi itu kalau di lembaga keuangan syariah itu ada akad yang jelas sesuai dengan kesepakatan bersama. Menjunjung tinggi hak dan kewajiban sesuai akad. Sedangkan lembaga keuangan konvensional, uang boleh digunakan sesuai dengan keinginan. Nah, ada juga sektor bisnis. Sektor bisnis itu optimalisasi pembiayaan sektor real dan melihat karakteristik usaha dan perusahaan yang sesuai syariah. Itu lembaga keuangan syariah. Sedangkan lembaga keuangan konvensional itu sektor keuangan dan pasar, derivatif, dan semua perusahaan dan usaha yang dianggap menguntungkan. Denda itu untuk lembaga keuangan syariah ya, diambil sesuai dengan keuntungan prinsip pendidikan dan penegasan, dihitung sebagai bukan pendapatan. Sedangkan lembaga keuangan konvensional itu diambil sesuai pelanggaran yang dilakukan, dihitung sebagai bagian dari pendapatan bank seperti bunga. Apabila kita telat membayar bunga, nah itu nanti kalau di lembaga keuangan konvensional itu akan dihitung sebagai bagian dari pendapatan bank. Penyelesaian sengketa pada lembaga keuangan syariah itu nanti akan diurus oleh pengadilan dan badan arbitrase syariah. Sedangkan lembaga keuangan konvensional itu hanya pengadilan dan arbitrase saja. Kemudian hubungan bisnis. Nah, lembaga keuangan syariah itu bersifatnya kemitraan antara pedagang dan penjual beli. Sedangkan lembaga keuangan konvensional itu kreditor dan debitor. Pelayanan pada lembaga keuangan syariah itu etika bisnis Islami. Sedangkan pada lembaga konvensional itu etika bisnis berorientasi keuntungan material. Untuk pengawasan, manajemen prudensial dan manajemen syariah itu pada lembaga keuangan syariah. Sedangkan lembaga keuangan konvensional itu manajemen prudensial saja. Kemudian ada perbedaan sistem bunga dan bagi hasil. Nah, ini ada hal-hal yang menentukan sistem bunga dan sistem bagi hasil. Penentuan berdasarkan imbalan. Kalau di sistem bunga itu sebelum, penentuan besar imbalan itu sebelumnya karena adanya akad yang disepakati antara kedua belah pihak penabung dengan pihak bank. Sedangkan sistem bagi hasil itu sudah usaha ketika mempunyai keuntungan. Jadi apabila ada keuntungan lebih, itu penentuan besar imbalan itu harus lebih besar. Nah, sistem imbalan pada konvensional itu bunga besarnya nilai rupiah. Sedangkan sistem bagi hasil itu proporsi pembagian keuntungan. Misalnya nisbah bagi hasilnya 60 sama 40. Nanti 60 untuk peminjam dan 40 untuk bank. Ataupun 70 30. Seperti itu. Kemudian kerugian, kalau di sistem bunga itu ditanggung nasabah, sedangkan di sistem bagi hasil ditanggung oleh kedua belah pihak. Perhitungan imbalan untuk sistem bunga dari jumlah pembiayaan dan untuk sistem bagi hasil dari hasil keuntungan. Titik perhatian usaha atau proyek untuk sistem bunga pasti menguntungkan pihak bank, sedangkan sistem bagi hasil keberhasilan dan kerugian secara bersama. Kondisi imbalan. Nah, kondisi imbalan pada sistem bunga itu pasti dari persen jumlah pinjaman, sedangkan sistem bagi hasil proporsi persen dari jumlah keuntungan usaha yang tidak pasti. Status hukum untuk sistem bunga itu berlawanan dengan Quran surat Luqman ayat 34. Silahkan kalian buka Al-Quran, kalian baca artinya. Sedangkan sistem bagi hasil itu sesuai dengan prinsip
Islami, Quran surat Luqman ayat 34. Jadi jelas ya, antara sistem bunga dan sistem bagi hasil itu berbeda. Dan untuk lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional itu juga berbeda, karena sistem keuangan karena lembaga keuangan konvensional itu menerapkan sistem bagi hasil dan lembaga keuangan syariah itu menggunakan sistem bagi hasil. Tadi kebalik. Untuk lembaga keuangan konvensional itu sistem bunga, lembaga keuangan syariah itu menggunakan sistem bagi hasil. Nah, sampai sini apakah kalian sudah paham? Kalau kalian belum paham, silakan ditanyakan agar kalian jelas dan kalian memahami materi lembaga keuangan syariah sebagai dasar kalian nanti untuk kalian nanti melakukan praktek kerja lapangan. Nanti kalian juga harus menguasai apa itu lembaga keuangan syariah. Terima kasih. Di sini boleh banyak salah kata, tapi apabila kalian belum jelas, silakan kalian tanyakan. Insya Allah Bu Lili akan jawab. Selalu patuhi protokol kesehatan agar kalian selalu diberikan kesehatan. Terapkan 3M, mencuci tangan dengan sabun selalu dan menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker. Masker jangan pernah dilepas. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu virus itu ada di mana-mana. Dan semoga pandemi segera berakhir, kita bisa bertatap muka kembali. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.